Sampai Indonesia Malam kembali dengan informasi. Presiden ke-7 Joko Widodo memaafkan Rismon Sianipar, tersangka kasus tudingan ijazah palsu miliknya. Permohonan maaf dilakukan Rismon di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis kemarin. Pernyataan ini disampaikan Jokowi di kediamannya. Jokowi bilang ia menerima Rismon dengan tangan terbuka. Jokowi juga menerima permohonan maaf Rismon terkait polemik penelitiannya mengenai ijazahnya. Namun terkait restoratif justice yang diajukan Rismon sehari sebelum pertemuan di Solo, Jokowi bilang itu merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Rismon Sianipar di Istana Wakil Presiden Jumat pagi. Gibran menyebut Rismon sudah seperti saudara. Usai rekan Roy Suryo itu minta maaf. Kita ini saudaraan, enggak ya, pokoknya kita ini enggak ada masalah di sini ya, saya ada sebenarnya ini masih di mana bawa kan mau pulang kampung, diminta, ya dibawa dari tadi ya, kita juga ya, saya lanjut lagi ya. Rismon Sianipar yang selama ini keras menyoroti keaslian ijazah Jokowi mengajukan permohonan maaf dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis 12 Maret 2026. Rismon menyatakan permintaan maaf secara langsung kepada Jokowi dan keluarganya sekaligus mengakui bahwa ijazah Jokowi adalah asli usai mendapatkan temuan terbaru. Rismon mengaku ada kekeliruan dari penelitian yang dituliskan sebelumnya di buku Jokowi's White Paper. Rismon mengaku ia melakukan uji ulang selama 2 bulan untuk membuktikan valid tidaknya emboss hingga watermark yang ada di ijazah Jokowi. Ya tentu, ya saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi's White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan. Permintaan maaf Rismon Sianipar ke kediaman Jokowi terjadi hanya berselang sehari setelah Rismon mengajukan permohonan restoratif justice dalam kasus hukum yang menjeratnya. Sebelumnya, pada 7 November 2025, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang jadi tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi. 1 di antaranya merupakan Rismon Sianipar. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menilai telah terpenuhi alat bukti yang cukup. Hingga akhirnya, Rismon bersama kuasa hukumnya mengajukan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya. Permohonan diajukan dengan tujuan menyelesaikan perkara secara damai. Rismon jadi tersangka ketiga yang meminta damai dan mengakui kesalahannya atas tudingannya selama ini. Setelah sebelumnya Egy Sujana dan Damai Harilubis sudah lebih dulu mendatangi Jokowi pada 8 Januari 2026. Langkah ini jadi titik balik dalam perkara yang sebelumnya melibatkan sejumlah pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan, saat ini polisi tengah menindaklanjuti permohonan tersebut. Beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya
menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Perubahan sikap Rismon menimbulkan reaksi dari Roy Suryo yang sebelumnya bersama-sama mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Roy menegaskan tidak akan mengikuti langkah Rismon dan menyatakan akan tetap melanjutkan kasus ini. Kami peneliti itu menghilangkan sikap-sikap emosional, sikap-sikap kecewa, sikap-sikap non-ilmiah. Ilmiah itu adanya ya atau tidak. Jadi saya hanya mengatakan kami tetap terus. Kalau ada sahabat yang kemudian mungkin dia merasa kurang nyaman, silakan saja, mungkin penelitiannya mau diulangi. Kan yang bersangkutan mengatakan penelitiannya berkembang terus kan. Ya siapa tahu kemarin terus nggak menemukan, terus besok menemukan lagi. Nah, gitu kan bisa. Berubahnya sikap Rismon atas tudingan ijazah Jokowi tentunya membuat publik bertanya-tanya. Apakah seperti yang disebutkan Rismon bahwa ada bukti baru kalau ijazah Jokowi asli? Sebelumnya di tengah proses hukum yang menjeratnya, Rismon Sianipar tepat sebulan lalu, 13 Februari 2026, dilaporkan oleh Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan Gerakan Nusantara Raya terkait dugaan Rismon Sianipar menggunakan ijazah S2 dan S3 yang diduga palsu. Para pelapor menyerahkan sejumlah bukti elektronik dan juga keterangan dari universitas terkait, yakni Yamaguchi University, Jepang. Rismon dilaporkan atas beberapa pasal, diantaranya dugaan pemalsuan surat dan dokumen berdasarkan KUHP baru dan dugaan penggunaan ijazah palsu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Laporan polisi terkait dengan dugaan penggunaan ijazah yang diduga palsu. Nah, 4 pasal ini dan rata-rata pasal ini di atas 5 tahun. Jadi, apabila naik penyidikan dan penetapan tersangka, sudah layak untuk dilakukan penahanan. Video, flash disk, kemudian screenshot banyak kita sudah lampirkan. Masuk konfirmasi ke universitas Ya pasti sudah ada lah. Sudah ada konfirmasi itu sudah ada, makanya kita berani laporkan. Kini, nasib status tersangka Rismon Sianipar menunggu hasil dari penyidik. Apakah Rismon akan mendapatkan kebebasan seperti Egy Sujana dan Damai Harilubis yang telah dihentikan perkaranya? Atau tetap diselesaikan melalui meja hijau? Tim Liputan, Kompas TV.